Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfuah Latifatul Zahro. Nomor induk mahasiswa 2017303078. Saya dari kelas 1 HTNB akan memaparkan materi Sistem Hukum di Dunia. Pengertian sistem hukum di dunia. Sistem hukum sendiri adalah satu kesatuan unsur-unsur yang masing-masing saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan kesatuan tersebut. Dalam arti sempit, sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang dibatasi pada segi material dan substansi hukum. Sedangkan dalam arti luas, sistem hukum adalah semua aturan hukum yang telah disusun secara tersistem dan terpadu berdasarkan atas dasar-dasar tertentu. Maka, bisa dikatakan bahwa sistem hukum adalah suatu susunan dari aturan-aturan hidup yang keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Pengertian hukum menurut ahli. Yang pertama, menurut M. Friedman, sistem hukum adalah suatu sistem yang meliputi substansi, hukum, dan budaya hukum. Unsur-unsur hukum dibagi menjadi 3, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Substansi hukum adalah hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum adalah tingkatan atau susunan hukum, pelaksanaan hukum, lembaga-lembaga hukum, peradilan, dan pembuat hukum. Kultur hukum adalah bagian-bagian dari kultur dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir. Yang kedua, Sudikno Mertukusumo, yaitu sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Yang ketiga, yaitu Belo Freud. Sistem hukum adalah rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya. Yang keempat, menurut Subakti, sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur. Yang kelima, menurut Scholten, sistem hukum adalah kesatuan di dalam sistem hukum. Tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu. Macam-macam sistem hukum di dunia. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Sumber hukum pertama sistem Eropa kontinental adalah peraturan perundang-undangan. Joseph Daino menyatakan bahwa secara umum sumber hukum yang utama dalam sistem Eropa kontinental adalah legislasi yang terkodifikasi secara sistematik. Sistem Eropa kontinental mempunyai ciri-ciri yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hukum publik dan hukum privat dipisahkan secara tegas. Yang kedua, sistem peradilan tidak mengenal sistem juri. Yang ketiga, metode berpikir hukum dilakukan secara deduktif. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Sakson. Dalam sistem ini, hukum yang diciptakan oleh pengadilan melalui putusannya merupakan sumber hukum primer. Joseph Daino menyatakan putusan yang dibuat oleh pengadilan atau hakim tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara. Ciri-ciri sistem hukum common law atau Anglo-Sakson. Yang pertama, hukum publik dan privat tidak dipisahkan secara jelas. Yang kedua, sistem peradilan memakai sistem juri. Yang ketiga, metode berpikir hakim dilakukan secara induktif. Yang ketiga, sistem hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Yang keempat, yaitu sistem hukum Islam. Tesis pokok dalam Islam adalah konsep tauhid atau keesaan Tuhan. Kepercayaan akan keesaan Sang Pencipta merupakan prasyarat untuk masuk Islam. Penegasan iman seorang Muslim dengan menyatakan 2 kalimat syahadat. Nilai-nilai Islam menyatu dengan sifat manusia dan mengakibatkan evolusi spiritual dan moralnya. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materinya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.